Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman li rasulillah, amma ba'du. Adik-adik mahasiswa mata kuliah akhlak tasawuf yang saya hormati, saya ucapkan selamat pagi bagi yang mengikuti perkuliahan pagi, dan selamat siang bagi yang mengikuti perkuliahan siang, maupun selamat sore bagi yang mengakses materi ini di sore hari. Alhamdulillah, puji syukur kita aturan kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang atau kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu melalui media daring ini. Semoga pertemuan ini adalah bermanfaat, barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Nah, kawan-kawan yang saya hormati, kita sudah memasuki yaitu materi pertama setelah kemarin atau sebelumnya di video sebelumnya saya sampaikan terkait tentang peta konsep mata kuliah akhlak tasawuf. Maka kali ini kita akan membahas tentang pengantar ilmu akhlak, karena nanti di setengah semester yang pertama kita akan membahas tentang ilmu akhlak atau berkaitan dengan akhlak, kemudian setengah semester setelahnya baru membahas tentang tasawuf. Nah, pada pertemuan kali ini jangan lupa kawan-kawan untuk saya ingatkan selalu membawa atau mempersiapkan buku dan alat tulis sebagai alat pencatat hal-hal yang dikira penting di dalam materi ini, sehingga seandainya ada hal-hal yang tidak jelas atau kurang jelas atau kurang pas bisa dipertanyakan atau ditanyakan, ditabayunkan nanti di ruang diskusi kita, termasuk juga sebagai catatan-catatan kecil agar kalian memahami mata kuliah ini dengan mudah, sehingga nanti sewaktu dibutuhkan misalnya di UTS atau UAS kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan mudah. Nah, langsung saja pada pengantar ilmu akhlak ini ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu berkaitan dengan pengertian akhlak atau ilmu akhlak. Kemudian yang kedua tentang objek studi ilmu akhlak. Jadi apa yang dibahas di dalam akhlak, tema materi akhlak ini. Kemudian tujuannya untuk apa. Kemudian yang terakhir adalah apa atau bagaimana kedudukan ilmu akhlak di dalam Islam. Nah, 4 hal ini yang harus kalian pahami, yang kemudian harus kalian bikin catatan-catatan khusus tentangnya, yang kemudian memudahkan panjenengan untuk memahami materi ini. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu tentang pengertian. Selalu di dalam budaya akademik ada 2 hal yang diketengahkan kepada kita terkait tentang pengertian atau definisi. Yang pertama adalah pengertian secara bahasa atau etimologis, yang kemudian yang kedua adalah secara istilah atau terminologis. Nah, secara bahasa sebagaimana panjenengan lihat di sini, makna akhlak adalah merujuk kepada beberapa hal. Bisa merujuk kepada perangai, jadi akhlak itu adalah perangai secara bahasa. Akhlak itu juga tabiat, akhlak itu juga watak, akhlak itu juga adat kebiasaan dan seterusnya. Ini adalah definisi akhlak ditinjau dari sudut bahasa atau etimologis. Adapun jika secara istilah, maka kita bisa ambilkan dari pendapat-pendapat ulama yang terdahulu, di mana diantaranya misalnya Imam Al-Ghazali atau Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, bahwa yang dimaksud dengan akhlak, yang dimaksud berarti secara istilah itu adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Artinya yang dimaksud akhlak itu adalah sifat yang menginspirasi, bukan menginspirasi, yang menggerakkan manusia untuk melakukan sesuatu tanpa yaitu pemikiran yang lebih lama atau didahului dengan pemikiran yang mendalam. Jadi itu yang disebut dengan akhlak secara istilah atau secara terminologi. Nah, kita kemudian memasuki bahasan yang kedua tentang ciri-ciri akhlak. Jadi ditinjau dari makna terminologis atau secara istilah tadi, makna yang dimaksud, itu kemudian kita bisa mengambil beberapa ciri atau beberapa hal yang kemudian identik dengan itu. Yang pertama adalah tertanam kuat di dalam pribadi. Jadi akhlak itu sifat yang tertanam kuat.
jadi melekat pada diri seseorang. Kemudian mudah dan spontan, jadi tidak tidak susah keluarnya. Artinya ketika dia terwujud di dalam tindakan baik perbuatan maupun perkataan, maka munculnya perbuatan dan perkataan itu serta merta, tidak tidak didahului dengan pikiran yang mendalam, rumit dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tanpa intervensi. Artinya dia muncul dengan sendirinya karena dia melekat menyatu kepada diri orang itu, kemudian dia melakukan sesuatu tanpa intervensi. Berbeda ketika sudah ada intervensi, disuruh seperti ini, disuruh seperti itu, jangan seperti ini, jangan seperti itu. Berarti munculnya tindakan itu bukan muncul dari akhlak, tetapi karena sudah ada intervensi dari pihak lainnya. Kemudian adalah realistis atau tanpa sandiwara. Jadi dia memang benar-benar murni, yang keluar itu ya keluar dari dirinya sendiri, bukan karena dia bersandiwara. Ya, bersandiwara seolah-olah menjadi A, seolah-olah menjadi B dan seterusnya. Nah, itu yang berkaitan dengan ciri-ciri akhlak. Nah, selanjutnya adalah tentang apa sih pembahasan akhlak itu? Ya, pembahasan akhlak itu ya berkaitan dengan perbuatan manusia. Jadi kita tidak belajar akhlak itu kemudian membahas tentang perilaku hewan, misalnya anjing. Ya, jadi kenapa anjing itu tidak disemati sebagai hewan yang berakhlak buruk, padahal dia kencing di mana-mana atau misalnya makan apa saja? Ya tidak, karena pembahasan akhlak itu dikhususkan tentang perbuatan manusia, di mana kemudian endingnya itu kemudian dinilai apakah itu perbuatan baik dan atau perbuatan yang buruk. Nah, baik itu dilakukan oleh manusia dalam kegiatan individualnya maupun dia dilakukan sebagai bagian dari komunitas atau kelompok. Jadi secara umum objek pembahasan akhlak itu adalah perilaku manusia yang tampak di dalam perbuatan maupun ucapan, baik itu buruk maupun tidak baik, ya, buruk maupun baik, mohon maaf. Nah, ini objek. Nah, kita bisa lihat di dalam slide ini, ya. Karena akhlak itu tentang perbuatan manusia dan manusia itu tidak lepas daripada manusia lainnya, maka kemudian nanti panjenengan bisa lihat ini ya, dari perbuatan manusia ini nanti kemudian baik dia secara pribadi maupun kolektif nanti akan dinilai sebagai perbuatan benar atau salah, baik atau buruk, yang dikaitkan dengan ketika manusia itu perbuatannya disandingkan sebagai hamba Allah. Perbuatan manusia itu dinilai sebagai umatnya Rasulullah atau Nabi. Perbuatan manusia itu berkaitan dengan pribadinya sendiri, perbuatan manusia itu berkaitan dengan keluarga, masyarakat maupun negara. Jadi ruang lingkup pembahasan akhlak itu adalah berkaitan itu tadi, terkecuali secara khusus tentang perbuatan manusia, namun secara lebarnya perbuatan manusia yang dikaitkan dengan mereka-mereka yang tertera di dalam kolom-kolom yang di samping kanan ini, pada Allah, pada Rasulnya, pada diri sendiri, pada keluarga, pada masyarakat maupun kepada negara. Nah, ini tentang proses dan ruang lingkup pembahasan akhlak. Nah, karena tadi disampaikan di ini ada sahabat yang mohon maaf videonya ada terjeda. Nah, karena tadi disampaikan bahwa secara umum akhlak itu adalah sifat yang melekat pada diri seseorang yang memunculkan perbuatan maupun tindakan atau perkataan yang serta-merta, maka di sini ada catatan khusus bahwa yang dimaksud dengan tindakan serta-merta tadi tidak seperti tindakan yang sifatnya itu alamiah, di mana itu sudah menjadi sunatullah atau qudratullah, seperti orang makan ketika lapar, kemudian haus, orang minum ketika haus. Ini
tindakan makan ketika lapar. Jadi pokok janji luwe terus madang, janji ngelak terus ngombe ya. Itu tidak masuk dalam pembahasan akhlak ya. Tapi yang menjadi pembahasan akhlak adalah ketika dia berproses ketika makannya itu dan berproses untuk minumnya, itu yang menjadi bahasan akhlaknya. Bukan ketika tindakan kalau makan ketika lapar langsung makan, atau ketika haus kemudian minum. Tetapi di tengah-tengah itu bagaimana dia berproses untuk makan dan bagaimana dia berproses untuk minum. Nah, itu ada ruang lingkup pembahasan akhlak. Nah, semoga dari sini muncul pemahaman kita bersama, perbedaan-perbedaan yang mungkin muncul dan berada menjadi benak panjenengan sedaya. Apa bedanya Pak ketika makan ketika lapar, dan itu bukan termasuk bahasan akhlak, tapi kok proses untuk makan itu baru menjadi pembahasan akhlak. Semoga muncul pertanyaan seperti yang kemudian bisa kalian pecahkan. Seandainya tidak, dan bisa ditanyakan di ruang diskusi kita. Nah, apa sih tujuan mempelajari akhlak itu? Di dalam Islam kita mengenal adanya akidah. Jadi akidah itu adanya keimanan yang kuat di dalam diri seorang Islam, bahwa dia beriman dengan rukun iman yang 6 itu. Tapi rukun iman yang 6 itu ternyata di dalam Islam, agama kita itu tidak cukup manakala tidak dilambungkan, diijawantahkan, diaktualisasikan melalui rukun Islam yang 5, yaitu berupa ibadah yang rukun iman itu, dan kemudian ibadah-ibadah lainnya yang di samping ibadah yang 5 yang sudah ada di dalam rukun Islam. Nah, mereka yang kemudian melaksanakan akidah dan ibadah atau iman dan Islam secara sempurna, maka kemudian dia akan mendapatkan gelar takwa atau ketakwaan. Tidak pakai langsung saja. Masa? Oh ya, mohon maaf, ini ada tamu ya. Ada Miss Ima. Nah, ada tamu. Kita santai saja, di video ini tidak ada yang berpura-pura. Nah, kalau orang sudah bertakwa kepada Tuhannya, dalam artian dia sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Sang Khalik, ini secara khusus, maka dia termasuk adalah orang yang memiliki akhlak yang baik kepada Tuhannya tersebut, karena dia melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluq." Ini adalah di antara tujuannya, bahwa ternyata hal-hal yang paling banyak memasukkan orang itu ke surga itu diantaranya selain ketakwaan kepada Allah juga husnul khuluq, akhlak yang baik. Jadi di antara mempelajari akhlak itu secara tersirat di dalam hadis ini adalah yudkhilul jannah, bisa menjadi wasilah orang itu dimasukkan ke dalam surga. Nah, tujuan yang lainnya ini bisa kita lihat di dalam slide ini ya. Kalau orang itu membersihkan, ya mohon sebelum itu, orang itu kan terdiri dari 2 hal. Pertama jasmani, yang kedua rohani. Nah, kalau orang itu mempelajari kebersihan yang berkaitan dengan jasmaninya atau lahiriahnya, maka orang itu akan menjadikan dirinya menjadi sehat jasmaninya. Nah, kok ada fikihnya ini, maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya begini ya, ini sebenarnya yang fikih ini di luar pembahasan, namun secara tidak langsung juga dari bahasan materi ini. Maksudnya bagaimana? Ketika manusia terdiri dari 2 unsur jasmani dan rohani, maka kedua-dua unsur ini harus benar-benar cara basa Jawa ini diupayakan, direkodaya, diatur sedemikian rupa sehingga di dalam
penggunaan atau pemanfaatan atau pentasarufan dua unsur ini menjadi seimbang. Kalau orang itu hanya membersihkan jasmani saja, rohaninya tidak dibersihkan, bisa jadi kesehatan jasmaninya itu justru menjadi sarana dia melakukan tindakan-tindakan yang yaitu merugikan atau tindakan-tindakan yang negatif. Sebaliknya, orang yang hanya mengurusi rohaninya saja tetapi jasmaninya tidak diatur, bisa jadi mungkin dia tidak melakukan tindakan yang membuat zalim kepada orang lain, tetapi di saat yang sama dia mungkin menjadi beban bagi orang lain. Jadi orangnya sebenarnya soleh tapi sakit-sakitan, maka di saat yang sama sakit-sakitannya itu yang menjadi wasilah, menjadi beban orang lain. Sebaliknya orangnya mungkin sehat, tidak sakit-sakitan, tetapi jiwanya itu buruk. Jadi jiwanya itu buruk tapi badannya itu sehat, kesehatannya bisa menjadi bahaya bagi orang lainnya. Makanya kalau ada penjahat itu sakit-sakitan itu menguntungkan, tapi kalau ada penjahat sehat, kuat, nah itu berbahaya. Nah, bahasan-bahasan tentang jasmani, membersihkan tohar, kalau di dalam agama kita itu ada membersihkannya, kemudian diatur di dalam toharoh, ada mandi, ada wudhu dan lain sebagainya, maka itulah kemudian masuk di dalam bahasan fikih. Adapun dari aspek rohani, manusia dibersihkan, diatur secara batin, maka nanti yang terbentuk adalah akhlaknya. Jadi kalau jasmani tentang kesehatan kemudian sah secara fikih, tapi kalau rohani itu batinnya, akhlaknya menjadi bagus. Nah, kemudian selanjutnya adalah kedudukan ilmu akhlak di dalam Islam. Bagaimana sih akhlak itu di dalam Islam? Kalau kita lihat di dalam hadis Nabi, maka kedudukan akhlak itu luar biasa. Di dalam hadis yang panjenengan bisa baca, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, atau innama bu'istu liutammima makarimal akhlaqi. Jadi di samping Rasulullah itu diutus untuk menyampaikan ajaran tauhid, Rasulullah juga disuruh untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di mana di antara ciri-ciri akhlak yang mulia itu kalau berkaitan dengan yaitu keimanan, tentu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedudukan di dalam Islam akhlak itu luar biasa tingginya. Kemudian dia juga tidak terpisahkan dari iman dan akidah. Kata Rasulullah ketika ditanya siapa orang yang beriman dan yang paling utama imannya, maka beliau menjawab yang paling baik akhlaknya. Jadi orang yang akhlaknya paling baik itu adalah orang di antara ciri berarti orang yang bukan hanya beriman tapi paling utama imannya. Kemudian berkaitan dengan semua bentuk ibadah. Jadi ibadah-ibadah yang oleh Allah syariatkan kepada manusia sebenarnya ada muatan-muatan pembentukan akhlak di sana. Dalam contoh misalnya ketika Allah berfirman waqimus sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dalam perintah menjalankan sholat itu ada muatan-muatan akhlak di dalamnya, yaitu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kemudian keutamaan lainnya adalah yang seperti yang kita sampaikan di awal yang tadi, ya, banyak amal yang faktor-faktor yang paling banyak, ya, faktor-faktor yang banyak memasukkan atau menentukan orang masuk ke dalam surga selain ketakwaan kepada Allah adalah perangai yang baik. Nah, ini adalah beberapa kalimat-kalimat pendukung tentang apa yang saya sampaikan tadi. Ini tujuan diangkatnya Nabi ini berkaitan dengan kedudukan akhlak tadi, ya. Kemudian bagian yang tidak terpisahkan dari iman dan akidah. Jadi kalau orang beriman harus berakhlak, orang berakhlak juga harus berakidah, orang berakidah juga harus berakhlak dan beriman, tidak boleh dipisahkan. Nah, contohnya ini tadi, bahwa muatan
perintah Allah dalam ibadah-ibadah yang ada itu mengandung muatan akhlak. Misalnya di dalam kalau sholat sudah tadi ya, sholat sudah tadi. Dalam zakat, ambillah zakat, khudh min amwalim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, di mana dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, artinya mensucikan hati mereka. Kemudian di dalam puasa juga seperti itu, muatan akhlaknya adalah la'allakum tattaqun, agar di dalam kewajiban berpuasa itu membentuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu tentang kedudukan ilmu akhlak, maka kita sudah secara tidak langsung menyatakan bahwa ilmu akhlak itu mempunyai kedudukan yang sangat penting, di mana urgensinya atau kepentingannya diantaranya adalah menguatkan iman kita, mengenal baik dan buruk, membentuk masyarakat yang baik, mewujudkan kebaikan bagi semua pihak atau lintas agama. Jadi orang yang berakhlak itu juga tidak hanya berefek positif kepada dirinya dan orang-orang yang seperti di dirinya, tetapi juga termasuk juga bukan kepada dirinya dan bukan kepada orang yang tidak seperti dirinya, yang di sini dibahasakan dengan semua pihak atau bahkan lintas agama. Nah, kawan-kawan yang berbahagia, ini adalah materi pengantar ilmu akhlak yang insya Allah kemudian kita lanjutkan dengan materi-materi selanjutnya sebagaimana yang sudah saya tulis kemudian saya share di panjenengan terkait tentang tema-tema perkuliahan. Nah, semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.